Fly me to the moon and let me play among the stars. Kolang kaling yang putih kayak air itu adalah air yang diperangkap. Gualang Tomanan adalah serat terbaik untuk menurunkan HbA1c. Apa HbA1c? Lihat curigai, klaim-klaim khasiat manfaat yang kita temukan pada banyak artikel yang bersebaran di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, umat manusia di seluruh dunia. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk melanjutkan edisi Ramadan Sehat kita. Kali ini kita masih mau membahas tentang makanan berbuka yang populer di masyarakat ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kolang kaling ya. Tetapi saya tidak akan menyampaikan apa yang saya kaji, tapi lebih pada mengomentari ya. Jadi edisinya ini komentar lah ya terhadap berbagai artikel yang dapat kita temui di internet berkaitan dengan manfaat kolang kaling. Anda bisa searching dan itu dapat sekali ya. Ada yang 8, 4, 12, 13 dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya akan komentari ya klaim-klaim manfaat itu. Baik, sebelum lebih lanjut kita sepakati dulu apa yang dimaksud manfaat ya. Yang manfaat itu adalah pengaruh positif yang kita rasakan. Ya, yang kita rasakan atau bisa diukur ya pengaruhnya itu. Jadi kalau terlalu kecil ya nggak bisa terukur ya, walaupun bahannya bermanfaat kita makan, tapi pengaruhnya pada kita tidak bisa terukur baik secara langsung atau mungkin dengan alat, maka itu ya tidak bermanfaat. Jadi netral saja gitu ya. Kolang kaling dari pohon aren. Saya waktu kecil pernah ikut buat, yaitu kalau kena getahnya itu gatalnya luar biasa ya, dan orang menyebutnya ya bahasa Inggris sugar palm fruit ya, dan aren itu adalah spesies Arenga pinnata ya, kita mengenalnya dengan kolang kaling. Ingat mata kayak gel kan putih, nah itu serat matrik yang memerangkap air ya, lihat di tayangan saya tentang serat, itu adalah selulosa. Kalau Anda lihat kolang kaling yang putih kayak air itu adalah air yang diperangkap, tapi yang merangkap bukan selulosa tapi galaktomanan. Jadi serat itu kaya dengan galaktomanan ya. Anda mungkin pernah dengar glukomanan kan? Kalau glukomanan itu di konjak atau di porang ya, itu sudah diklaim sebagai serat pangan yang baik ya, yang serat larut. Begitu juga dengan galaktomanan. Apa bedanya? Kalau glukomanan itu manosa dengan glukosa, kalau galaktomanan manosa dengan galaktosa ya. Itu. Apa yang diklaim di berita atau di internet, di website itu umumnya berkaitan dengan itu galaktomanannya ya. Nah, sebelum kita bisa nanti membandingkan zatnya, kita lihat dulu komposisinya ya. Komposisi makro tidak ya. Ini ada saya dapatkan sebuah sumber dari paper ini, dari jurnal, yaitu kadar airnya untuk semua ya. Sebenarnya itu adalah endosperm ya. Di wadah itu endosperm. Itu kalau lagi muda itu cair. Sebenarnya mengental tua nanti keras. Nah, kita kan pernah makan kolang kaling keras, itu artinya sudah tua. Harusnya dia yang setengah tua, setengah matang ya. Jadi itu yang enak, yang masih empuk ya. Kadar airnya di atas 90 ya. Di atas 90% untuk semua usia kematangan tadi, dan itu artinya banyak betul airnya, dan non airnya itu sekitar sisanya. Kalau beberapa penelitian, kalau kolang kaling itu dikeringin ya, dikeringkan itu randamannya cuma 4%, artinya bahan keringnya cuma 4%.
Jadi berapa galaktomanannya? Ya, mungkin ada yang 1 atau mungkin 2%, ya, tidak ada yang data yang tegas ya yang saya dapatkan, hanya memang kadar berat keringnya, ya, kadar berat keringnya itu sekitar 4%. Jadi kalau katakanlah 3%-nya galaktomanan, maka dalam 1 on itu ada 3 gram galaktomanan, ya. Itu kalau itu sebagai serat, kita masih kurangan banyak, sehingga kita membutuh serat yang lain, karena total itu idealnya 25 gram, kita dari ini 3 gram, ya, 3 gram, jadi masih membutuhkan serat yang lain. Nah, ini jadi menjadi catatan penting juga, ya. Sekarang kita lihat, ya, lihat saya ini dapat dari Hello Sehat, dia menyebutkan ada 8 manfaat, ya, dari cegah ketuaan sampai pengeroposan tulang. Kemudian saya dapat dari Halodoc, kata penuh nutrisi, 4 manfaat kolang-kaling untuk kesehatan. Kemudian saya dapat juga dari Detik Health, 3 manfaat kolang-kaling untuk kesehatan, si manis yang kaya nutrisi. Padahal kolang-kaling nggak manis, nggak ada rasanya, tawar, ya. Manis itu kalau dikasih gula. Nah, dari ketiga bahan ini, nah, Halodoc yang di ujungnya menyantumkan rujukannya, ya, walaupun ada beberapa tidak terlacak oleh saya, tapi dari 4 klaim di Halodoc tadi dia berdasarkan ada rujukan, ya. Oke. Kemudian ini adalah rangkuman dari klaim-klaim, ya, Anda bisa lihat, ya, saya buat tabelnya. Manfaat kolang-kaling menurut Halodoc ada 8, ya. Mencegah penuaan dini, mempelajarkan sistem pencernaan, dan ini penuaan dini ini kalau Halodoc disebut sebagai baik untuk kulit, ya. Di Detik Health ada juga bisa baik untuk kesehatan kulit, ya. Sistem pencernaan, tiga-tiganya juga mencegah sehatkan sistem pencernaan. Di Halodoc, Hello Sehat, dan lain juga ada. Mencegah pengeroposan tulang ada di Hello Sehat, Halodoc, dan juga di Detik Health sebagai mencegah osteoporosis. Kemudian membantu hidrasi, ya, ada di Hello Sehat dan Halodoc, ya. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh, ya. Ini tidak dicantumkan di Halodoc, tapi sebenarnya nanti ada data penelitian saya sampaikan, ya. Kemudian defisit zat besi, ya. Tadi pengeroposan tulang itu dikaitkan dengan kalsium, ya, sumber kalsium, kadar kalsium yang ada pada kolang-kaling, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian zat besi, jadi mineral yang diandalkan, yang dianggap memberikan manfaat pada kolang-kaling adalah kalsium, fosfor, dan besi. Kalsium, fosfor kaitannya dengan tulang, zat besi kaitannya dengan B. Terus ada yang lainnya. Jadi nanti tidak semua kita bahas, tapi kita bahas yang menarik, ya, masuk akal. Detik Health 13 itu ada 2 yang sebenarnya dia maksudkan dari akar pohonnya, ya, di akar pohonnya, bukan dari kolang-kalingnya, tetapi di judul beritanya khasiat kolang-kaling. Jadi Health ini agak aneh gitu, ya, jadi nggak cermat sama sekali, ya, dia dalam. Dan saya lihat di websitenya dia banyak tentang klaim manfaat-manfaat ini, ya, gitu. Baik, kita akan masuk yang ada di ketiga-tiganya, coba kita bahas, ya. Tadi mencegah penuaan dini, dia harus ada baik untuk kulit, ya. Kemudian Detik Health untuk kulit. Apa bukti apa yang dicantumkan di sini? Ini katanya bukti dari penelitian. Kalau di Halodoc dari Pak Konungsi Research, ini kaitannya dengan enzim tyrosinase ini, ya, kaitannya pembentukan melanin pada kulit, ya. Nah, ini sebenarnya Pharmacokinesis Research ini in vitro loh, bukan pada hewan percobaan, masih pada sel. Jadi masih jauh banget untuk bisa dijadiin klaim bahwa dia berpotensi mungkin. Tapi untuk klaim bahwa dia bermanfaat tidak bisa. Ya, ini kebetulan penelitinya ini Dr. Yanti, ya. Dr. Yanti, kawan saya, dia alumni dari Yonsei University. Dia menulis paper di Pharmacokinesis, judulnya Cosmeceutical Effect Galactomannan Fraction from Arenapinnata Fruit in Vitro.
Jadi walaupun ada tanda-tanda ke arah itu, tapi tidak bisa untuk klaim. Jadi buktinya lemah sekali. Bahwa kemudian dia juga mengandung oksigen juga ditunjukkan oleh peneliti ini secara in vitro. Jadi sekali lagi levelnya masih bukti sangat-sangat awal, ya, untuk bisa klaim bahwa itu bermanfaat pada manusia. Ya, ini bukti yang dia bawa adalah tadi kemampuan dia terlibat pada pembentukan melanin, ya. Kemudian sebenarnya ini juga ada satu diamati juga bahwa dia bisa menekan ekspresi gen penuaan, ya, Torianti dan kawan-kawan ini, dan juga dia mengandung antioksidan. Kemudian melancarkan sistem pencernaan, di tiga-tiganya ada. Ini klaim ini berdasarkan ya karena galactomana itu serat pangan, ya, ya. Serat pangan larut. Kalau di Halodoc disebutkan 1,6 gram serat tidak larut. Harusnya dibanggakan kalau tamanannya, dan itu serat larut, ya. Dari penelitian lain, ya, dari ini mereka tidak mencantumkan, ada buktikan, ya, ketika dicobakan galaktomanan, ya, ini bukan kolang kaling. Galaktomanan dicobakan, yang galaktomanan penelitian itu berasal dari ampas kelapa, ya. Ambil santannya, di situ ada galaktomananya juga, itu bisa meningkatkan mikroba baik di usus besar dan menghasilkan asam lantak landak panjang yang tinggi, ya. Ingat, silakan lihat tentang serat juga tentang nata video saya, ya. Yang ideal itu harusnya bisa menunjang pertumbuhan usus besar dan kemudian kadar asam lemak khususnya butirat tinggi. Tapi kalau galaktomanan ternyata mikroba positifnya naik, tetapi yang dominan adalah asam asetat. Jadi ya khasiatnya kurang lah dibandingkan inulin. Kalau inulin bukti tinggi, ya. Tapi jelas dia dengan itu nanti kan, dan juga dia menyerap air kan. Nanti di feses, di usus besar kita menyerap air, jadi memberi bentuk feses kita besar dan lunak sehingga mudah dikeluarkan, ya. Itu salah satu klaim. Ini sebenarnya lebih banyak bukti galaktomanannya, bukan dari bukti berdasarkan kolang kalingnya. Tetapi perlu ingat kadar airnya tinggi sekali. Ini paling juga 2-3 gram per 1 on loh. 1 on loh itu 100 gram. Kolang kalingnya kita cuma dapatkan begitu. Kalau kita makan sedikit, separohnya ya mungkin lebih sedikit lagi. Jadi kadarnya itu mungkin dulu efektif untuk menghasilkan efek tadi dari galaktomanannya, ya. Apalagi nih kadarnya galaktomanannya jadi rendah dan kita minumnya pakai gula, manisan, es kolang kaling, jadi manfaatnya yang kecil akhirnya tertutupi oleh kadar gula tinggi. Padahal salah satu fungsi penting galaktomanan itu yang ada jurnal di American Clinical Nutrition yang 2023, itu galaktomanan adalah serat terbaik untuk menurunkan HbA1c. Apa HbA1c? Lihat di tentang diabetes, ya. Itu adalah salah satu indikator kalau dia tinggi maka dia diabetesnya parah. Dan galaktomanan paling efektif untuk menurunkannya. Nah, kalau kita mau mengharapkan itu kan nggak mungkin toh. Itu cuma galaktomannya 2 gram, kemudian gulanya 10 gram. Maka khasiat yang harus kita peroleh dari galaktoman yang kita makan tidak ketara, tertutupi oleh karena kadar gulanya yang tinggi, ya. Jadi kita perlu memikirkan makan kokang nggak pakai gula nih gimana nih, ya. Itu. Kemudian mencegah pengeropasan tulang, itu argumentasi berdasarkan kandungan kalsium dan fosfor. Sebenarnya cuma 91 mg per 1 on. Kebutuhan kita 1000 sampai 1200 untuk orang dewasa. Jadi jauh sekali, ya, di bawah 10%. Ya, fosfor lumayan agak tinggi, ya. Nanti kaitannya dengan Fe misalnya, katanya sumber Fe itu sebenarnya rendah, dan ini nabati loh. Jadi walaupun di situ dibilang ada kalsium, kalau kita makan nggak bisa diserap, itu ya percuma, ya. Jadi mencegah pengawasan tulang atau kesehatan tulang ini di jurnal Halodoc didasarkan pada jurnal IOAB, ya. Ini pokoknya jurnal artikel yang tulis Safrina dan
Sri Rawati Shrait ya. Nah, ini tentang impact of Aranapinata administration combined with Tai Chi gymnastic on bone density and menopausal woman. Jadi kalau paper ini metodenya lemah karena bagaimana dia mengelola subjek yang berpartisipasi tidak jelaskan ya, bagaimana dia mengukur densitas tidak dijelaskan, banyak hal yang tidak dijelaskan. Jadi dan jurnal itu tidak membahas bagaimana itu terjadi. Jadi tidak ada data support pendukung yang menunjukkan bahwa peningkatan densitas tulang itu adalah memang benar-benar karena kalsium atau fosfor yang tinggi. Ini dari sifatnya hipotesis dengan data support dari jurnal yang ya menurut saya secara metodologi lemah ya. Karena kebiasaan kita mengkonsumsi kolang-kaling dengan gula, maka yang perlu dipikirkan adalah bahwa itu artinya kita mengkonsumsi es kolang-kaling itu adalah didominasi oleh karbohidrat, khususnya gula, dan seratnya juga karbohidrat kan, artinya tidak memberikan sumbangan protein, vitamin, mineral, dan yang lain. Ya, mineral tadi kita meragukan probabilitasnya dan juga sebenarnya kadarnya rendah. Ya, kemudian zat besi juga seperti itu. Ya, vitamin disebutkan ada vitamin C. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melengkapinya. Jadi kita memperlakukan itu sebagai sebuah sumber karbohidrat. Artinya kita perlu sumber protein, sumber vitamin, mineral-mineral penting yang lain, ya, dan mungkin komponen bioaktif ya untuk memperkaya menu buka yang kita makan. Ya, apa itu? Ya, Anda bisa cari sayur, buah yang bergizi ya, buah yang bergizi yang saya sarankan. Kalau bisa pakai kurma, kan kita mau bahas kurma bagus ya. Jadi itu kurma ya. Kemudian juga nanti saat makan juga pakai sayur dan sebagainya. Jadi jangan dikenyangkan oleh nata karena Anda hanya mendapatkan gula dan sedikit serat ya. Sementara yang lain Anda masih perlu mendapatkan dari makanan-makanan yang lain ya. Tidak perlu tadi kurma ya, 3 biji kurma terus makan es nata lah ya, itu jauh lebih baik daripada kalau Anda kenyang dengan es nata saking semangatnya ya. Ingat, kita harus punya energi untuk traweh, untuk tadarus dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat dan perlu kita ingat bahwasanya kita perlu mencurigai klaim-klaim khasiat manfaat yang kita temukan pada banyak artikel yang bersebaran di internet. Karena dari 3 ini saya bisa melihat betapa mereka tidak cermat ya, tidak memahami bagaimana khasiat atau manfaat itu bisa disematkan pada sebuah panganan, sebuah produk ya. Baru in vitro sudah bilang manfaat ya, baru kita nggak bisa ya. Itu jadi kalau sumbernya itu tidak terpercaya dan cara menjemurnya tidak benar, maka sebenarnya kita seperti menyebarkan berita hoax ya, berita nggak benar ya. Ya, jadi itu yang perlu Anda pastikan. Jadi kalau Anda makan untuk kenikmatan boleh, tapi bahwa Anda mengandalkan ya seperti makanan yang berkhasiat jangan. Ya, beragam dan jumlah yang cukup itu yang benar. Kalau bermanfaat silahkan dibagikan. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.